Dunia politik Indonesia kembali diguncang oleh kabar yang mengejutkan. Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi dan Aguan, nama yang tak asing di lingkaran kekuasaan, disebut-sebut terseret dalam kasus korupsi Proyek Strategis Nasional, PSN, PIK 2. Kasus ini bermula dari skandal pagar laut yang menguak praktik tak terpuji di balik megahnya pembangunan nasional. Bagaimana mungkin pemimpin yang dianggap sebagai simbol harapan rakyat justru terjerat dalam pusaran korupsi? Pertanyaan ini menggema di benak banyak orang, menciptakan gelombang kekecewaan yang sulit dibendung. Ex-ketua KPK, yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, memberikan tanggapan yang menohok. Ia menyatakan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga ujian bagi integritas bangsa. Korupsi adalah penyakit kronis yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, ujarnya dengan nada berat. Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk jantung setiap orang yang masih peduli pada masa depan negeri ini. Apakah ini akhir dari kepercayaan rakyat pada pemimpinnya? Atau justru awal dari kebangkitan untuk memperbaiki sistem yang bobrok? Proyek Strategis Nasional PIK 2, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, kini berubah menjadi monumen kegagalan moral. Pagar laut yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah ternyata hanya menjadi alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Rakyat kecil yang menaruh harapan pada pembangunan ini justru menjadi korban. Mereka yang tinggal di sekitar proyek harus merasakan dampak kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Air mata mereka mengalir, tetapi sepertinya tak ada yang mendengar. Di mana keadilan yang selama ini dijanjikan? Jokowi, yang dulu dielu-elukan sebagai pemimpin dari rakyat, kini berada di ujung tanduk. Namanya, yang selama ini bersih dari skandal korupsi tiba-tiba tercoreng. Apakah ini sebuah konspirasi politik untuk menjatuhkannya? Ataukah ada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyum ramahnya? Rakyat yang dulu memilihnya dengan penuh harapan kini dilanda kebingungan. Mereka bertanya-tanya, apakah pemimpin yang mereka percayai benar-benar tulus? Atau hanya bagian dari permainan kekuasaan yang lebih besar? Aguan, sosok lain yang disebut dalam kasus ini, juga tak lepas dari sorotan. Ia, yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Jokowi, kini menjadi sasaran empuk kritik. Bagaimana mungkin seseorang yang dekat dengan pusat kekuasaan bisa terlibat dalam praktik korupsi? Apakah ini bukti bahwa sistem kita telah rusak hingga ke akar-akarnya? Ataukah ini hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengganggu, menciptakan kegelisahan yang tak berkesudahan. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan, rakyat kecil hanya bisa pasrah. Mereka yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kini harus menyaksikan betapa mudahnya uang negara dikorupsi oleh segelintir orang. Padahal, uang itu seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit yang layak. Namun, realitanya, uang itu menguap begitu saja, meninggalkan luka yang dalam di hati rakyat. Apakah ini yang disebut keadilan? Ataukah keadilan hanya milik mereka yang memiliki kekuasaan dan uang? Ex-ketua KPK, dengan suara lantang, mengingatkan kita semua bahwa korupsi bukanlah masalah individu, melainkan sistemik. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan segala cara, tegasnya. Namun, pertanyaannya, siapa yang benar-benar berani melawan? Di tengah sistem yang korup, keberanian seringkali dibungkam oleh kekuasaan dan uang. Rakyat hanya bisa berharap ada sosok pemberani yang mau berdiri di garda terdepan, memimpin perlawanan terhadap korupsi yang telah merajalela. Kasus pagar laut yang menjadi buntut dari skandal PSN PIK 2 ini seperti membuka kotak Pandora. Semakin dalam diselidiki, semakin banyak kebobrokan yang terungkap. Proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional justru menjadi aib yang memalukan. Bagaimana mungkin sebuah proyek strategis bisa dikelola dengan begitu buruknya? Apakah tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif? Ataukah pengawasan itu sengaja diabaikan untuk melancarkan agenda korupsi? Rakyat Indonesia yang selama ini dikenal dengan kesabarannya mulai mencapai batas toleransi. Mereka muak dengan janji-janji manis yang tak pernah terwujud. Mereka lelah melihat pemimpinnya sibuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyat kecil terus terpuruk dalam kemiskinan. Apakah ini akhir dari kesabaran mereka? Ataukah ini awal dari sebuah perlawanan besar
yang akan mengubah wajah negeri ini, Jokowi, sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, tentu memiliki tanggung jawab besar. Rakyat memilihnya dengan harapan besar, dan kini harapan itu mulai pudar. Apakah ia akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan nama baiknya? Ataukah ia akan diam saja, membiarkan kabar buruk ini menggerogoti kepercayaan rakyat? Rakyat menunggu, dengan harapan dan kecemasan yang sama besarnya. Mereka ingin melihat bukti, bukan sekadar kata-kata. Aguan, di sisi lain, juga tak bisa lepas dari tanggung jawab. Sebagai orang dekat Jokowi, ia memiliki akses yang luas ke pusat kekuasaan. Namun, akses itu seharusnya digunakan untuk memajukan bangsa, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Rakyat bertanya-tanya, apakah Aguan benar-benar terlibat dalam korupsi ini? Ataukah ia hanya korban dari permainan politik yang lebih besar? Jawabannya masih menjadi misteri, tetapi rakyat menuntut kejelasan. Di tengah kebingungan dan kekecewaan, ada secercah harapan. Ex-ketua KPK, dengan pengalamannya yang luas, memberikan sinyal bahwa kasus ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan terus mendorong proses hukum agar berjalan transparan dan adil, ujarnya. Namun, rakyat tahu, kata-kata saja tidak cukup. Mereka ingin melihat tindakan nyata, bukti bahwa korupsi tidak akan lagi dibiarkan merajalela. Proyek PSNPEK 2, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, kini menjadi simbol kegagalan. Pagar laut yang dibangun dengan anggaran besar, ternyata hanya menjadi alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Rakyat yang tinggal di sekitar proyek harus menanggung dampaknya, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketidakadilan sosial. Mereka berharap ada keadilan, tetapi sepertinya harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Di balik skandal ini, ada pertanyaan besar yang menggelayuti pikiran banyak orang. Apakah korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini? Apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan praktik-praktik tidak terpuji sehingga menganggapnya sebagai hal yang wajar? Jika iya, maka ini adalah tanda bahaya besar. Korupsi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak moral dan integritas bangsa. Rakyat Indonesia, yang selama ini dikenal dengan keramahan dan kesabarannya, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka muak dengan korupsi yang seolah tak ada habisnya. Mereka lelah melihat pemimpinnya sibuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyat kecil terus terpuruk dalam kemiskinan. Apakah ini akhir dari kesabaran mereka? Ataukah ini awal dari sebuah perlawanan besar yang akan mengubah wajah negeri ini? Di tengah kebingungan dan kekecewaan, ada secercah harapan. Ex-ketua KPK, dengan pengalamannya yang luas, memberikan sinyal bahwa kasus ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan terus mendorong proses hukum agar berjalan transparan dan adil, ujarnya. Namun, rakyat tahu kata-kata saja tidak cukup. Mereka ingin melihat tindakan nyata, bukti bahwa korupsi tidak akan lagi dibiarkan merajalela. Proyek PSNPK 2, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, kini menjadi simbol kegagalan. Pagar laut yang dibangun dengan anggaran besar, ternyata hanya menjadi alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Rakyat yang tinggal di sekitar proyek harus menanggung dampaknya, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketidakadilan sosial. Mereka berharap ada keadilan, tetapi sepertinya harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Di balik skandal ini, ada pertanyaan besar yang menggelayuti pikiran banyak orang. Apakah korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini? Apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan praktik-praktik tidak terpuji sehingga menganggapnya sebagai hal yang wajar? Jika iya, maka ini adalah tanda bahaya besar. Korupsi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak moral dan integritas bangsa. Rakyat Indonesia, yang selama ini dikenal dengan keramahan dan kesabarannya, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka muak dengan korupsi yang seolah tak ada habisnya. Mereka lelah melihat pemimpinnya sibuk memperkaya diri sendiri sementara rakyat kecil terus terpuruk dalam kemiskinan. Apakah ini akhir dari kesabaran mereka? Ataukah ini awal dari sebuah perlawanan besar yang akan mengubah wajah negeri ini? Di tengah kebingungan dan kekecewaan, ada secercah harapan. Ex-ketua KPK, dengan pengalamannya yang luas, memberikan sinyal bahwa kasus ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan terus mendorong proses hukum agar berjalan transparan dan adil, ujarnya. Namun,
Rakyat tahu, kata-kata saja tidak cukup. Mereka ingin melihat tindakan nyata, bukti bahwa korupsi tidak akan lagi dibiarkan merajalela. Proyek PSN Peak 2, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, kini menjadi simbol kegagalan. Pagar laut yang dibangun dengan anggaran besar, ternyata hanya menjadi alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Rakyat yang tinggal di sekitar proyek harus menanggung dampaknya, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketidakadilan sosial. Mereka berharap ada keadilan, tetapi sepertinya harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Di balik skandal ini, ada pertanyaan besar yang menggelayuti pikiran banyak orang. Apakah korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini? Apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan praktik-praktik tidak terpuji, sehingga menganggapnya sebagai hal yang wajar? Jika iya, maka ini adalah tanda bahaya besar. Korupsi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak moral dan integritas bangsa. Rakyat Indonesia yang selama ini dikenal dengan keramahan dan kesabarannya, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka muak dengan korupsi yang seolah tak ada habisnya. Mereka lelah melihat pemimpinnya sibuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyat kecil terus terpuruk dalam kemiskinan. Apakah ini akhir dari kesabaran mereka? Ataukah ini awal dari sebuah perlawanan besar yang akan mengubah wajah negeri ini? Di tengah kebingungan dan kekecewaan, ada secercah harapan. Ex-ketua KPK, dengan pengalamannya yang luas, memberikan sinyal bahwa kasus ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan terus mendorong proses hukum agar berjalan transparan dan adil, ujarnya. Namun, rakyat tahu, kata-kata saja tidak cukup. Mereka ingin melihat tindakan nyata, bukti bahwa korupsi tidak akan lagi dibiarkan merajalela. Proyek PSN Peak 2, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, kini menjadi simbol kegagalan. Pagar laut yang dibangun dengan anggaran besar, ternyata hanya menjadi alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Rakyat yang tinggal di sekitar proyek harus menanggung dampaknya, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketidakadilan sosial. Mereka berharap ada keadilan, tetapi sepertinya harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Di balik skandal ini, ada pertanyaan besar yang menggelayuti pikiran banyak orang. Apakah korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini? Apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan praktik-praktik tidak terpuji sehingga menganggapnya sebagai hal yang wajar? Jika iya, maka ini adalah tanda bahaya besar. Korupsi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak moral dan integritas bangsa. Rakyat Indonesia yang selama ini dikenal dengan keramahan dan kesabarannya, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka muak dengan korupsi yang seolah tak ada habisnya. Mereka lelah melihat pemimpinnya sibuk memperkaya diri sendiri sementara rakyat kecil terus terpuruk dalam kemiskinan. Apakah ini akhir dari kesabaran mereka? Ataukah ini awal dari sebuah perlawanan besar yang akan mengubah wajah negeri ini? Di tengah kebingungan dan kekecewaan, ada secercah harapan. Ex-ketua KPK, dengan pengalamannya yang luas, memberikan sinyal bahwa kasus ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan terus mendorong proses hukum agar berjalan transparan dan adil, ujarnya. Namun, rakyat tahu, kata-kata saja tidak cukup. Mereka ingin melihat tindakan nyata, bukti bahwa korupsi tidak akan lagi dibiarkan merajalela. Proyek PSN Peak 2, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, kini menjadi simbol kegagalan. Pagar laut yang dibangun dengan anggaran besar, ternyata hanya menjadi alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Rakyat yang tinggal di sekitar proyek harus menanggung dampaknya, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketidakadilan sosial. Mereka berharap ada keadilan, tetapi sepertinya harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Di balik skandal ini, ada pertanyaan besar yang menggelayuti pikiran banyak orang. Apakah korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini? Apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan praktik-praktik tidak terpuji sehingga menganggapnya sebagai hal yang wajar? Jika iya, maka ini adalah tanda bahaya besar. Korupsi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak moral dan integritas bangsa. Rakyat Indonesia, yang selama ini dikenal dengan keramahan dan kesabarannya, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka muak dengan korupsi yang seolah tak ada habisnya. Mereka lelah melihat pemimpinnya sibuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyat kecil terus terpuruk dalam kemiskinan. Apakah ini akhir dari kesabaran mereka?
Ataukah ini awal dari sebuah perlawanan besar yang akan mengubah wajah negeri ini?